أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Poin yang pertama perlu kita fahami bahwa dalam Islam ini semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas berkata, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran." Seandainya tali kudaku, tali ontaku hilang, maka aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Tali unta, tali kekang itu kalau hilang, aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Mungkin orang akan berpikir, masa iya tali kuda, tali unta hilang kok ada dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu bercerita tentang ma farratna fil kitabi min syai'? Kami ceritakan dalam Al-Quran itu segala sesuatu min syai', sekecil-kecilnya. Akan tetapi penjelasannya secara global, secara umum. Kita ambil contoh masalah pandemi ini. Apa ada Al-Quran bercerita tentang COVID? Tidak ada. Tapi secara umum ada. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi pada permukaan bumi, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wala fi anfusikum, segala musibah yang terjadi pada dirimu, sakit, mati, patah, kanker dan lain sebagainya, illa fi kitabin, semua itu sudah dijelaskan Allah Ta'ala, ditetapkan dalam kitab. Yang dimaksud dengan kitab adalah Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya secara zahir dan nyata. Menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ini itu sudah terprogram, terencana. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kendali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah wabah pandemi Covid ini, itu juga adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan ada sesuatu terjadi di luar kuasa Allah, berarti ada kuasa lain selain dari kuasa Allah. Kita bisa syirik, rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi sesuatu yang menimpa kita kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah, ini yang paling penting pertama dalam hidup, bahwa apapun yang terjadi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang modelnya sebab akibat. Misalnya orang minum khamar lalu akibatnya mabuk. Orang pacaran tidak terkontrol lalu akibatnya adalah zina. Orang terlalu bebas pergaulan akibatnya bisa terkena LGBT, virus HIV AIDS. Ada sebab akibat, ada yang memang takdir. Misalnya kita sudah berusaha, sudah cuci tangan, hand sanitizer, sudah jaga jarak, lalu kemudian pakai masker, sudah rapid test, ternyata kena juga. Maka itu qadar Allah, berarti memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'jaz, jangan merasa lemah. Ini dipahami dengan baik. Sebab kalau tidak nanti orang akan berkata semuanya berserah kepada takdir. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ada usaha, ikhtiar, setelah lepas ikhtiar baru dia serahkan kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak ikhtiar langsung saja berserah kepada Allah, ini adalah Ahlul Bid'ah. Kelompok ini disebut dengan Jabariyah. Jabariyah diambil dari kata jabar. Jabar artinya terpaksa. Dia katakan hidup ini terpaksa mengikut takdir Allah. Dia seperti pokok kayu yang dihembus angin, tidak punya kuasa, tidak punya daya upaya. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita punya daya upaya yang disebut dengan ikhtiar. Itu yang disebut dengan al-kasbu menurut Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Lalu kemudian setelah kita fahami bahwa segala sesuatu ini dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi suatu musibah? Bil khusus wabah. Wabah apapun namanya. Kebetulan sekarang wabah Covid. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar suatu wabah terjadi di suatu daerah, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Misalnya, saya mendengar ada wabah terjadi di Bogor, na'udzubillah. Terjadi di Bogor zona merah. Maka saya tidak boleh datang ke sana. Kenapa? Karena datangnya saya ke sana itu menyebabkan penularan wabah. Wa idza waqa'tum bihi, kamu yang sedang berada di Bogor, ada wabah di sana, la takhruju firaran minhu, maka janganlah keluar dari kota itu yang di tempat itu terjadi zona merah atau zona hitam. Inilah yang disebut sekarang sebagai lockdown. Malaysia, Singapura menerapkan ini. Walaupun tinggal di Batam,
Hanya lebih kurang 19 km menyeberang ke Singapura. Orang Singapura tidak bisa ke Batam, orang Batam tidak bisa ke Singapura. Lockdown total. Dari Dumai naik speed 1 jam ke Malaka. Tapi pemerintah Malaysia menutup, tidak boleh ada ferry speed masuk. Orang Malaka tidak boleh ke Dumai, orang Dumai tidak boleh ke Malaka. Padahal hubungannya begitu dekatnya komunikasi transportasi. Apa yang dilakukan orang zaman sekarang, ini sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Langkah-langkah ini yang diterapkan disebut dengan lockdown total atau di tempat kita disebut dengan PSBB. Lalu kemudian wabah ini tidak kelihatan. Virus, bakteri tidak kelihatan. Maka Nabi mengumpamakannya seperti seekor singa. Kalau kamu takut kepada singa, begitu juga terhadap wabah. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari seorang yang terkena penyakit menular, firaraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Jadi logikanya simpel, sederhana. Sekarang ini ada orang yang amat sangat berani dengan virus ini, lalu menantang mana virus itu. Atau dia berkata, virus itu adalah ciptaan Allah. Saya juga ciptaan Allah. Betul, virus itu ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah. Tapi orang begitu enaknya bicara karena virus itu tidak kelihatan. Nah, bagaimana dengan singa? Singa juga ciptaan Allah, kamu juga ciptaan Allah. Kalau memang logika kamu berpikir sama, masuklah kamu ke kandang singa. Hadapilah singa itu. Nah, jadi Nabi mengatakan, firra minal majzum, larilah engkau dari penyakit menular itu, firaraka minal asad. Sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Kita sedang diluruskan cara berpikir kita. Jangan karena singa nampak, kelihatan, bertaring, besar, takut. Lalu kemudian virus karena tidak kelihatan, lalu sembrono, berani, nekat. Ini tidak benar. Sebagaimana engkau takut kepada singa, begitu juga engkau takut kepada virus. Sebagaimana engkau hati-hati tidak masuk ke kandang singa, begitu juga engkau hati-hati untuk tidak tertular bakteri dan virus. Lalu kemudian dalam Islam diajarkan sunnah untuk berobat. Likulli da'in dawa. Setiap segala sesuatu itu ada obatnya. Tadau, maka berobatlah kamu. Jadi kalau bakteri, virus, penyakit, wabah itu adalah takdir, maka berobat juga takdir. Menolak takdir buruk dengan takdir baik. Suatu ketika Umar bin Khattab berada di suatu lembah. Tiba-tiba ada wabah di lembah itu. Lalu kata Umar bin Khattab, kita pindah ke lembah satu lagi yang tidak ada orang dan tidak ada wabah di sana. Sahabat yang lain tidak setuju. Bukankah ini takdir Allah, wahai Umar? Kata Umar, betul, ini takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Takdir yang tidak baik kena wabah. Tapi ada takdir yang baik, yaitu berobat. Maka kita wajib berobat. Kenapa? Karena dalam Islam, la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tidak boleh orang yang sehat masuk ke rumah sakit, mencari mana ruangan orang kena COVID, lalu masuk ke dalam. Enggak boleh. Karena dalam Islam, kita tidak boleh memilih kematian. Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Di antaranya adalah mudarat teringan itu berobat daripada mati konyol. Lalu kemudian bagaimana kalau sudah meninggal? Jadi Islam ada langkah sebelum terjadi, sedang terjadi, setelah terjadi. Sebelum kena ada langkah preventif, sedang kena, sudah kena. Bagaimana kalau dia sudah kena dan meninggal dunia? Maka Islam memberikan kabar gembira, al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal karena wabah, maka matinya adalah mati syahid. Syahid itu memiliki 4 keutamaan. Tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan hisab, dan langsung masuk surga. Itu kabar gembira bagi mereka. Mereka disebut dengan syahid. Syahid artinya syahid, menyaksikan. Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia sudah menyaksikan tempatnya di surga. Syahid bermakna masyhud. Syahid artinya disaksikan. Karena jenazahnya disaksikan oleh para malaikat. Bukankah kita juga disaksikan oleh para malaikat? Betul, malaikat terbatas. Tapi orang yang mati syahid disaksikan oleh ratusan jutaan para malaikat karena dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita pahami ini dengan baik. Sebetulnya penyakit itu sudah menyerang pikiran kita duluan. Mungkin penyakit itu belum menyerang fisik kita. Covid itu belum datang, tapi serangan psikologisnya duluan. Oleh sebab itu berapa banyak orang yang ketika dia berada di karantina, sebetulnya dia sehat saja, tapi pikirannya sudah sakit duluan. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk membersihkan pikiran ini. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati. Qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya sampai, sebelum rezekinya penuh.
Jadi kalau saya ditetapkan hari ini rezeki saya 1 kilo, dan saya baru menerimanya 9 on, saya tidak akan mati. Masih ada 1 on lagi yang belum saya terima. Kalau Allah menetapkan umur saya di Lauhil Mahfuz 100 tahun, sekarang umur saya misalnya 99 tahun 6 bulan, maka tidak akan mati sebelum lengkap 6 bulan lagi. Jadi itu keyakinan yang mesti ditanamkan dalam diri seorang muslim. Tidak ada orang mati kena COVID. Orang mati karena ajalnya sampai, rezekinya sudah penuh. COVID itu hanya penyebab saja. Oleh sebab itu kita lihat ada orang yang meninggal ketika sujud. Sholat, berapa banyak video di-share sedang sujud. Bahkan ada orang mati tidak ada sebab sama sekali. Viral video tentang pembawa acara meninggal. Penceramah sedang ceramah meninggal. Orang sedang dansa meninggal. Pemain band sedang main gitar meninggal. Karena kalau sudah lengkap, apapun yang terjadi, batuk, bersin, minum kopi, mati, meninggal. Maka dalam Islam ini kita sedang dikuatkan keyakinan bahwa itu hanya suatu cara saja. Itu hanyalah suatu sebab saja sehingga ajalnya berakhir dan kemudian dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menguatkan mental itu ada 2 cara. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan bahwa Allah mengatur hidup kita. Bahwa Allah menghidupkan dan mematikan kita. Bahwa Allah kuasa terhadap diri kita. Bahwa Allah yang membuat kita mati. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Itu pengetahuan. Yang kedua adalah amalan-amalan. Amalan itu menguatkan kita. Salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, baca Quran, istighfar sebelum subuh, salat sunat duha, salat sunat tasbih, memperbanyak salawat, memperbanyak sayyidul istighfar, memperbanyak afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau amalan-amalan ini kita kuatkan, maka hati kita akan menjadi kuat. Kalau hati kita kuat, maka pikiran kita kuat. Kalau pikiran kita kuat, maka telinga kita kuat, mata kita kuat, fisik kita kuat, iman kita kuat, imun kita kuat, maka COVID lemah. Karena sesungguhnya dalam diri kita ini ada tentara-tentara yang disebut dengan imun. Ketika musuh masuk, musuh itu dalam bentuk virus, bakteri, tentara ini akan menyerang. Sehingga bakteri itu kalah. Tapi kalau tentara pertahanan di dalam tubuh ini lemah, maka musuhnya kuat. Kenapa tentara di dalam tubuh kita ini lemah? Karena 2 tadi. Pertama, mindset kita, pikiran kita sudah sakit duluan. Yang kedua, karena ibadah kita kurang. Oleh sebab itu, maka kita kuatkan pengetahuan dengan ikut pengajian. Kalau tidak paham, tanya kepada ustadz. Dan kemudian kita tingkatkan kualitas ibadah. Allah berjanji, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kuatkanlah ibadahmu. Kalau ibadahmu kuat, maka engkau akan diberikan Allah 2. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, rezekimu kurang, Allah akan cukupkan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, maka Allah akan hilangkan rasa takut dari dalam hatimu. Penyakit kita sekarang 2. Yang pertama, lapar. PHK, dirumahkan, kurang pemasukan, gaji berkurang. Bahkan yang paling fatal adalah dikeluarkan dari tempat kerja. Lapar. Yang kedua adalah ketakutan. Takut, cemas, ngeri, naik asam lambung, detak jantung tidak normal, ketakutan yang berlebihan. Maka dalam Islam diajarkan, kau banyak-banyak ibadah kepada Allah, maka 2 ini akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. COVID ini bukanlah wabah yang pertama terjadi di atas muka bumi. Pernah terjadi wabah flu burung, pernah terjadi medco sapi gila, pernah terjadi malaria, macam-macam, dan itu menghabiskan manusia. Belum lagi dalam bentuk musibah gempa bumi. Berapa banyak yang meninggal dunia disebabkan oleh tsunami. Berapa banyak manusia yang mati disebabkan oleh demam malaria. Nah, ini semua hanyalah bagian dari, artinya ini tidak berawal dari nol. Bukan berarti wabah COVID ini start 1, 2, 3, tidak. Tapi ini adalah kelanjutan dari yang terjadi sebelumnya. Hanya saja bedanya kalau dulu terjadi wabah di Mesir, tidak terjadi di Andalusia. Terjadi di Andalusia, tidak terjadi di Mesir. Tapi hari ini di Andalusia, di Mesir, di Makkah, di Madinah, di Eropa, di Amerika, di Cina, bisa komplit 1 tahun ini. Bahkan kita banyak betul-betul berhenti aktivitas. Itu awal dari mulai April, Mei, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dan kita tidak lama lagi masuk November, 9 bulan. Nah, masa yang panjang. Berapa banyak orang yang stres, depresi, tertekan, lalu kemudian imunnya turun, lalu kemudian demam, panas, sakit, meninggal dunia. Oleh sebab itu maka kita kuatkan, lalu kemudian ada usaha bersilaturahim dengan tetap ikut protokol kesehatan, maka ini juga adalah bagian dari ujian kehidupan. Kemudian kita luruskan pemahaman kita bahwa yang dimaksud dengan ujian itu tidak hanya sakit. Sehat itu juga ujian.
Nah, banyak orang justru lulus ketika diuji dengan sakit. Saat sakit dia baca Quran, saat sakit dia berzikir. Berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit malah metik tasbih. Tapi malah ketika diuji sehat dia tidak lulus. Saat sehat dia di rumah hanya nonton TV, main game online, chatting, browsing, tanpa ada manfaat. Kaya dengan miskin itu dua-duanya ujian. Tapi seringkali orang salah paham. Ketika dia miskin dia katakan ini ujian. Ketika kaya dia katakan ini nikmat. Akhirnya banyak orang ketika miskin dia lulus ujian. Ketika kaya malah tidak lulus ujian. Malah ketika kaya selingkuh, lalu kemudian pakai narkoba, lalu kemudian banyak yang tidak lulus dengan ujian harta. Malah ketika miskin dia lulus ujian. Banyak orang berpahaman kalau dia dapat jabatan berarti nikmat. Kalau tidak dapat jabatan jadi rakyat jelata berarti itu ujian, dia mesti sabar. Padahal tidak demikian cara pandangnya. Ketika dia miskin menjadi rakyat jelata itu ujian. Ketika dia punya jabatan, punya kekuasaan itu juga ujian, namanya bentuk ujian. Jadi yang benar cara berpikirnya adalah miskin ujian, kaya juga ujian. Menjadi rakyat jelata ujian, menjadi penguasa juga ujian. Menjadi orang sehat ujian, menjadi orang sakit juga ujian. Yang lulus ujian adalah orang yang mensyukuri nikmat di saat diberikan nikmat dan orang yang ridho, ikhlas ketika diuji Allah Ta'ala dengan segala kekurangan. Itulah orang yang lulus. Jadi dulu orang selalu salah paham lalu dia katakan, kalau saya diberi Allah Ta'ala rezeki, qudira alayya rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau aku disempitkan rezekiku, sulit kehidupanku, berarti Tuhan sedang menghinakan aku. Kalau aku diberikan rezeki yang banyak, lalu dikatakan, fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Dibantah Allah. Kalla, logika berpikirmu salah. Tidak demikian. Bahwa rezekimu lapang, itu juga ujian. Rezekimu sedikit, itu juga ujian. Engkau dalam keadaan sehat, itu juga ujian. Engkau dalam keadaan sakit juga adalah ujian. Yang lulus adalah ketika dia sehat, dia beribadah. Ketika dia sakit, dia justru bisa introspeksi diri.